Oke, selamat siang semuanya. Ini lagi perbaikan Visu 306. Banyak air sini. Dari air AC. Nanti mau diperbaiki. Terus ini kita pasang switch AC. Apa sebutannya, cut off AC ya, supaya nggak jalan terus AC nya. Ini pakai yang model Jepang, pakai yang belalai, jadi kalau kedinginan AC nya off. Ini tadi nggak mau off, nyoloknya ke sini ya nih, dibolongin ke selang ini kan ada angin AC, jadi nanti di sensor anginnya. Nah nanti kalau udah dingin dia kompresornya off, biar AC nya nggak jalan terus. Terus yang lainnya banyak sih, nanti kita kerjakan aja, yang kita video. Nah ini untuk kabelnya mutus ya, jadi ini kabelnya kan dua biji, itu mutus dari kabel AC yang ke depan, yang dari switch ini ya. Dari switch ini kan ada AC yang ke depan lewat soket. Jauh nggak Bang? Lihat ya paketnya, keluarin dikit, mudah-mudahan kelihatan. Nah itu yang mana Bang? Warna coklat ya. Di situ ada soket, ada warna coklat. Ya warna coklat itu. Kalau jaket Bang. Jadi pin 10 dari soket itu kita putus. Ya, nanti kan kalau diputus jadi dua tuh. Nanti dipanjangin kabelnya ya Bang. Panjangin ke sini kabel yang tadi itu. Jadi nanti kalau ini dingin ya otomatis ke kompresornya juga putus. Ya itu ya caranya untuk cut off AC supaya kompresor kuat. Terus AC jadi dingin, soalnya kalau beku malah nggak dingin ya. Kalau jadi es nggak off dia beku, AC jadi nggak dingin, karena dia mobil ini ngeluh juga AC nya nggak dingin seperti itu. Mudah-mudahan ini solusi ya. Harusnya sih pakai ini biar kompresor juga awet. Terus apa lagi kerjaannya? Tadi panbel sudah, panbel bunyi, kita ganti apa tensionernya ya, tensioner panbel. Tensionernya diganti soalnya miring. Di situ ada tensioner, tapi yang tensionernya itu ya, bukan rollernya. Tensionernya itu yang ngatur tegangannya itu miring, jadi kita ganti copotan. Masih bagus, sekarang sudah nggak bunyi cericit gitu ya. Apalagi saat pagi, saat dingin dia bunyi. Nanti kita coba, harusnya sudah oke ya, sudah nggak bunyi lagi. Kemarin kan sudah si AC pasang termostat ya, pasangnya gampang kan, supaya dia bisa off kompresornya. Sudah dicoba kemarin mau off. Sekarang lanjut ke power steeringnya bocor oli. Ini agak bahaya sih kalau didiamkan ya. Power steeringnya bocor di pipa ya Bang, pipa sama seal biasanya kan. Ini karet ini nanti diganti nih, karet bootnya. Terus apa lagi Bang? Karet boot dua, kiri kanan apa satu aja? Kanan satu. Ya? Satu. Kiri nggak apa-apa. Terus boot as roda. Boot as roda ada bolong, mau diganti juga bootnya. Mounting bawah bagus Bang? Di bawah enggak. Jelek? Bagus maksudnya. Oke. Dari situ ya. Soalnya itu bocor, nanti kalau nggak diganti bakal kembali lagi nanti. Itu ya update-nya. Ini lagi dibuka. Cara bukanya ada di video sebelumnya sih. Di video-video sebelumnya kita pernah bikin ganti steering repair Rextir 306 ada. Ini biar dibuka dulu sama Mang Awang, nanti kita belah di luar ya. Nah sudah dibuka, bocornya di sini sama di sini. Jadi ganti seal ini ya, sama pipanya. Nanti businya dibikin aja. Ini juga nggak ada bootnya nih, udah hancur, jadi nanti diganti bootnya. Ini agak rembes di sini tapi masih bisa pakai kayaknya. Ya itu ya untuk Rextirnya seperti ini. Di sini kan sambungannya long terot, di sini long terot.
Ya, ini kita ganti seal sama pipanya. Nah, kalau di pretel seperti ini ya. Tuh. Nanti tinggal dicuci, dikasih grease, diganti sealnya. Tuh ya. Ini busing ini jebol ya. Dua-duanya bang ya. Nih. Sama ini ya. Itu bikin pipa ininya bocor nih, pipa cacing namanya. Kalau busing itu rusak. Ini udah, bootnya satu udah belum tuh. Ini ganti busing sudah, pipa sudah, seal sudah. Ya, tinggal masang. Detailnya bisa dilihat di video sebelumnya ya. Perbaikan ini Rex Steel. Ayo bang, pasang bang. Oke, sudah dihidupkan sama Bang Awang. Sudah apa? Sudah dipasang tapi belum terotnya ya. Long terotnya belum. Ini tadi boot asroda sudah nih. Sudah dipasang. Ini AC-nya udah mau on off ya. Tadinya nggak mau. Itu racknya yang tadi dipasang lagi di tes ya, di running. Nanti tinggal pasang ini terotnya ini kompresornya mati sekarang, AC tuh udah mau kan on off nya. Ini sekarang lagi mati AC nya karena dingin, jadi si termostatnya sudah jalan yang kemarin kita pasang. AC nya dingin ya, AC nya dingin. Nanti dia kalau udah berkurang dinginnya hidup lagi kompresornya kayak gitu ya. Jadi untuk supaya kompresor tidak hidup terus, nah ini kan suara tek gitu, dia lagi hidup. Oke ya, karena kalau hidup terus bisa pros. Kalau udah pros AC nggak dingin karena dia jadi AC, jadi es ya, jadi es nggak dingin jadi AC nya. Kalau jadi es, kalau pros nggak dingin, jadi dia jangan sampai beku. Kalau beku dia nggak dingin. Nah sekarang kan mencegah beku ya, sensor tadi itu, sensor EVAP itu mencegah beku supaya kompresornya bisa mati kalau udah dingin ya. Jadi bensin jadi irit ya, nanti bensin jadi irit, fan irit, kompresor irit, semuanya jadi awet. Udah ya, lagi running lagi, nanti kita rapihin, kita coba. Longgar ya, lancar ya? Lancar. Jadi long terotnya tanggung ya, udah mulai oblak sedikit, udah loncer. Itu hitungan bulan tuh udah oblak ya bang. Iya. Mending kita ganti deh, ganti aja bang. Nah terotnya sudah diganti, long terotnya sudah diganti, karetnya sudah diganti. Ya sudah mantap. Nanti pasang ban, nanti kita coba. Tapi sebenarnya sih ada perjalanan ya, tapi kita pasang ban dulu aja. Setir sudah diluruskan tadi ya, pakai benang. Nah, jadi kalau ngelepas setir harus diluruskan lagi setirnya, pakai benang ya kan, seperti biasa. Tinggal ditarik benang dari roda belakang ke depan, nanti di setel dari terot. Tapi nanti kalau pengen mantap lagi di tukang sporing balancing, tapi sih udah mantap juga biasanya. Mereka juga meluruskan juga sama. Seperti halnya zaman dulu kan pakai benang ya, belum ada tukang sporing balancing. Zaman saya pertama kali di bengkel resmi pun tidak ada. Waktu itu ada alatnya juga sederhana, pakai mistar ya. Tapi sekarang pakai benang pun sebenarnya untuk sementara bisa. Oke, coba dulu ya, kita lagi ngetes mobilnya. Memang ada pekerjaan lain, nanti kita bikin video lain lagi ya. Jadi yang sekarang yang sudah itu setir, terus yang AC tadi ya, pasang sensor EVAP supaya bisa on off si kompresor. Terus pan belt sudah,
lampirnya suka bunyi, sudah diganti tensionernya. Terus apa lagi ya, polstering ya tadi dibongkar, karet-karet, ada terot, ada long terot juga yang diganti ya seperti tadi. Setirnya nanti ada mau diperbaiki, ini agak goyang di setirnya. Kalau kita angkat ke atas ke bawah tuh ada bunyi. Nanti coba kita kalau diangkat ini nih, dia bunyi. Nanti kita coba perbaiki. Biasanya dari asnya ya, karena nanti ditambah daging dibubut biasanya. Bisa biasanya ya. Dan biar bunyi kan kalau dibelokin ada cit-cit gitu. Mudah-mudahan nanti hilang juga karena itu suara dari gesekan besi kayaknya. Ya, gitu ya. Oke, cerita sambil ngetes. Untuk 306, 406 itu kan koplingnya pakai kabel ya. Kabel kopling. Kalau sebaiknya sih punya serep ya, karena kalau itu putus nggak bisa jalan, apalagi kalau koplingnya sudah keras. Nggak apa-apa punya serep gitu, taruh bagasi. Jadi kalau nanti putus tinggal ganti. Mungkin yang ganti kan siapa aja bisa ya, cuma spare partnya kan agak sulit kalau mendadak gitu di jauh dari bengkel atau jauh dari toko gitu ya. Biasanya sini kabel kopling dia kan plastik tuh, memang sih tidak, kalau udah lama ya, kecuali kalau baru. Tapi kalau mungkin saya pakai ini udah 2 tahun mobil ini misalkan, belum pernah ganti kabel kopling gitu ya, atau 3 tahun atau berapa tahun lah, atau selama saya pakai belum. Mendingan si itunya apa tadi, si kabelnya dikasih punya serep ya, biar aman gitu, daripada nanti di jalan putus nanti susah cari. Terus apalagi yang harus diserep kalau mau ya, relay pen gitu. Relay pen kan tipe ini suka gosong ya, mungkin boleh lah, kan nggak terlalu mahal relaynya. Yang penting angkanya sama, merek mah bebas ya, yang penting bagus lah gitu. Yang penting angkanya, jalur dari relaynya itu, angka-angkanya itu sesuai sama dengan yang ada di mobil, bisa buat jadi serep. Mungkin Bos, mungkin merek keras atau merek apalah, banyak. Yang penting sama angkanya, bisa dipakai buat pen, nanti buat yang relay AC, buat apa nanti kan sama semua ya. Untuk cadangan gitu. Satu lagi apa sih yang sering dikeluhkan gitu, kalau yang orang jalan, rod persneleng ya, itu suka lepas kalau udah lama. Diserepin aja 1 biji yang pendek, 1 biji yang panjang gitu ya, supaya yang sering sih yang pendek tuh yang putus, yang lepas ya, dikasih serep aja 1 gitu. Itu yang kejadian sering ya. Terus apalagi kalau mau lagi ya pen belt gitu, boleh lah pen belt 1 diserepin pen beltnya. Terus 1 lagi si rollernya, roller pen belt juga boleh di silau ya, dikasih serep 1. Jadi nanti dikasih tempat yang bagus di bagasi gitu ya, nanti kepake kok itu sekali waktu. Oh mau lagi, apalagi tambahannya, mau buat serep mobil 306 gitu kan, double relay ya, siapa tahu ada double relay, entah baru entah copotan, buat serep nggak apa-apa. Yang berarti nanti dapat yang copotan ya tes dulu di mobilnya, di mobil ininya gitu, di mobilnya. Kalau bagus ya lepas lagi buat serep. Syukur-syukur kalau yang baru itu double relay ya, karena dari keluhan-keluhan itu yang sering ya itu, yang suka mobil ini mogok, apanya double relay, apanya rod persneleng ininya nggak bisa pindah gitu, nggak los gitu kan, apanya jeblos koplingnya. Nah itu kan bisa diserepin ya. Oh mau lagi katanya wheel cylinder, apa serep apa wheel cylinder yang belakang, tapi udah terlalu jauh ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau wheel cylinder, nggak usah kampasnya, wheelnya aja. Wheel cylinder ya kiri kanan beli 1 ya, karena mau kan, kalau misalkan mau serepin dan itu kepake, apalagi mobilnya
dipakai terus gitu lama, sudah nggak bakal dijual gitu dalam waktu dekat, ya boleh diserepin. Kan tidak basi juga, nanti bisa dijual. Ya kapan-kapan kalau mobilnya dijual ya bisa dijual lagi ke teman-temannya yang punya pisut. Terus apa lagi? Udah kayaknya itu doang kayaknya. Yang kalau mau serepin yang suka rusak di 306, mobil 306 ya. Nanti apa aja ya diulang aja videonya ya. Nanti tinggal disiapin. Ya itu aja ya, nanti kepanjangan. Nanti kalau ada perbaikan mobil lagi ini lagi nanti kita video lagi ya. Ya, makasih sudah nonton video dari Kamil Motor ya. Tengokin juga channelnya Ade Kamil ya. Bantu di subscribe ya. Biar ada 2 channel. Nanti nggak tahu nanti buat apa itu channel. Yang pasti nanti kalau minta request aja video apa yang mau saya bikin, kalau saya bisa nanti saya bikinin. Terima kasih ya sebelumnya.